Inilah kisah wali Allah yang dituduh sebagai orang pelit. Kisah ini menceritakan tentang seorang wali Allah ketika terjadi gejolak batin yang terjadi antara pikiran dan hatinya, dan akhirnya ia mendapatkan sebuah pelajaran dan petunjuk. Nama wali Allah adalah Abu Bakar Al-Shibli. Saat itu, Abu Bakar Al-Shibli sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba muncul sebuah kata di dalam hatinya, "Kamu ini orang bakil pelit." Dalam pikirannya pun mencoba menolak dan melawannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya bukanlah orang yang pelit. Tapi tetap saja, hatinya terus memberitahunya bahwa dia adalah orang yang pelit. Hal ini kemudian membuatnya bertekad bahwa suatu hari, jika dia memiliki banyak kekayaan, dia akan memberikannya kepada seseorang yang membutuhkan, fakir miskin, yang dia temui untuk pertama kalinya di hari itu. Sampai suatu hari, seorang teman mendatanginya dengan membawa uang 50 dinar, suatu jumlah yang cukup banyak. "Gunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhan kamu." Temannya berkata kepada Al-Shibli menawarkan bantuan. Sesuai dengan niat awalnya, yang dia butuhkan saat itu adalah memberi orang miskin. Tidak lama kemudian, dia keluar dari rumahnya untuk mencari orang yang membutuhkan yang mau menerima uang darinya. Ternyata pertama kali dia bertemu hari itu adalah seorang pria buta yang malang. Saat itu, dia sedang potong rambut di sebuah tempat jasa potong rambut. Dia juga memberikan paket yang berisi 50 dinar yang dia bawa untuk orang buta itu. Namun, siapa sangka, ternyata uang tersebut ditolaknya. Sebaliknya, ia menyarankan kepada Al-Shibli agar uang tersebut diberikan kepada tukang cukur, sebagai biaya cukur. Yang benar saja, ini uang sangat banyak, 50 dinar. Masak hanya diberikan kepada tukang cukur sebagai bayaran atas jasanya. Bukankah itu keterlaluan? Ucap Al-Shibli menolak permintaan tersebut. Ternyata pria buta yang ada di depannya itu tahu gejolak yang dialami Al-Shibli. Ia lalu berkata, "Tidak salah, kamu memang orang yang pelit." Pernyataan tersebut akhirnya membuat Al-Shibli bersedia memberikan uang tersebut kepada tukang cukur tersebut. Tukang cukur pun juga menolak. Ia berkata, "Sejak pertama kali orang itu memotong rambut kepada saya berjanji tidak akan mengambil bayaran upah darinya." Karena tidak ada yang mau menerimanya, Al-Shibli akhirnya melemparkan uang tersebut ke Dajlah, Sungai Tigris, Irak. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Barang siapa yang menganggap kamu uang itu mulia, maka ia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah di atas bisa dibaca di kitab Masalik Al-Absar fi Mamalik Al-Amsyar karangan Ibnu Fatlillah Al-Umari. Cerita di atas seakan mengajak kita untuk tidak merasa berat dalam memberikan apa yang kita berikan kepada mereka yang memang membutuhkannya. Berbagi harta yang kita miliki kepada sesama, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, memang terasa sangat berat. Tapi disitulah seni itu. Namun, bukankah pahala yang akan diterima sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan? Al-Suyuti dalam Al-Ashibah wa Al-Nashir berkata, "Amalan yang lebih banyak adalah pengorbanan, maka semakin banyak pula kebajikannya." Alhasil, memberi adalah hal baik yang harus dilakukan terus-menerus, jika memungkinkan, dengan nominal yang banyak. Nabi Muhammad Subhanallahu wa Ta'ala bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan ke bawah. Dan mulailah dengan orang yang Anda andalkan. Dan paling banter sedekah adalah yang diberikan dari orang-orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, Allah akan memberikan cukup baginya." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Syekh Abu Bakar As-Shibli dan kucing pembawa rahmat. Jasad Syekh Abu Bakar As-Shibli memang terkubur dalam tanah sejak tahun 946 silam. Tapi nasihat santri Imam Junaid Al-Baghdadi ini seakan terus mengalir kepada generasi-generasi sesudahnya. Syekh Abu Bakar As-Shibli, rahimahullahu, tinggal di Baghdad. Nama As-Shibli dinisbatkan kepadanya karena dibesarkan di kota Shibli di wilayah Khurasan, Persia. Beliau dilahirkan pada 247 Hijriah di kota Baghdad. Beliau bersahabat dengan Imam Junaid, bahkan menjadi murid beliau. Syekh Abu Bakar As-Shibli hidup hingga usia 87 tahun, dan wafat pada tahun 334 Hijriah dan dimakamkan di Baghdad. Beliau termasuk salah satu pembesar sufi dan para arif billah. Abu Bakar As-Shibli punya kisah hikmah yang bersumber dari kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah beliau kembali diceritakan Buya Zain Ali yang disiarkan lewat media sosialnya. Salah satunya kisah dalam mimpi,
sebagaimana terekam dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam sebuah mimpi seseorang, Imam Asy-Syibli yang telah wafat itu ditanya Allah, "Kamu tahu, apa yang membuatku mengampuni dosa-dosamu? Amal salihku? Bukan. Ketulusanku dalam beribadah? Bukan. Hajiku, puasaku, sholatku? Juga bukan. Perjalananku kepada orang-orang saleh dan untuk menimba ilmu? Bukan. Ya ilahi, lantas apa?" tanya Imam Asy-Syibli. Allah kemudian menjawabnya dengan mengacu pada kisah pertemuan Imam Asy-Syibli dengan seekor kucing di jalanan kota Baghdad. Kucing kecil itu loyo oleh ganasnya hawa dingin, menyudut ke suatu tempat, berharap kondisi bisa membaik. Imam Asy-Syibli yang tergerak hatinya lantas memungut binatang malang itu, kemudian menghangatkannya di dalam jubah yang ia kenakan. "Lantaran kasih sayangmu kepada kucing itulah, aku memberikan rahmat kepadamu." Cerita hidup para sufi kerap menyibak hal-hal istimewa dari perkara-perkara yang tampak remeh. Sepele di mata manusia tak selalu rendah menurut Tuhan. Kisah di atas seolah mengajari kita tentang pentingnya sikap tawadu, atas segenap kesalehan ibadah betapapun hebatnya, juga keutamaan melembutkan hati dan mengulurkan bantuan, termasuk kepada binatang, apalagi manusia. Amalan rahasia Abu Bakar Asy-Syibli, hingga dikecup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, ulama berbeda pendapat dengan nama Abu Bakar Asy-Syibli, yang diantaranya adalah Dalf bin Jafar, Jahdar bin Dalfi, Dalf bin Jatar, Dalf bin Jaunah, dan Jafar bin Yunus. Beliau termasuk pembesar para ulama sufi. Asy-Syibli dilahirkan di kota Baghdad, Irak dan dimakamkan 334 Hijriah di kota yang sama di usianya 87 tahun. Diceritakan dalam kitab Nasyaihul Ibad, Asy-Syibli datang bersilaturahim di kediaman Abu Bakar bin Mujahid. Menurut riwayat, nama lengkap Ibnu Mujahid adalah Ahmad bin Musa bin Abbas at-Tamimi. Ibnu Mujahid merupakan seorang ulama ahli qiraat Al-Quran di zamannya. Di antara kitab karangan Ibnu Mujahid yaitu, Kitab Al-Qiraat Al-Kabir dan Qiraat Ibn Katsir. Ketika Asy-Syibli tiba di kediamannya, Ibnu Mujahid merangkul Asy-Syibli, kemudian mencium di antara kedua matanya. Merasa aneh, Asy-Syibli mencoba menanyakan atas alasan apa Ibnu Mujahid menciumnya. Ibnu Mujahid bercerita, "Suatu malam aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, engkau menghadap Rasulullah, kemudian Rasul berdiri menghampirimu. Rasul mencium di antara kedua matamu. Lalu aku bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasul, apakah aku juga melakukan ini kepada Asy-Syibli?' 'Iya, lakukanlah.' Asy-Syibli tidak melakukan salat fardu kecuali di akhirnya ia membaca, 'Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung.' Quran Surat At-Taubah ayat 128-129. Untuk mengkonfirmasi hal itu, Ibu Mujahid bertanya kepada Asy-Syibli, 'Apakah benar engkau membaca dua ayat tersebut dan sholawat setelah salat fardu?' 'Iya benar, demikian yang selalu aku lakukan,' jawab Asy-Syibli. Demikian amalan Asy-Syibli setelah salat fardu yang secara istiqomah diamalkannya, hingga ia mendapat posisi yang spesial di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara petua Asy-Syibli yang patut kita renungkan antara lain, jika engkau menginginkan ketenangan hatimu bersama Allah, maka hendaknya engkau menjaga kebrutanlanmu, hawa nafsumu, dan memutus kenyamananmu. Jika engkau merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka kamu akan merasakan pahitnya jauh dari Allah.